Tetapi ketika ada momentum 2026, apakah kita tidak agresif? Ya kita harus agresif karena momentumnya ada. Tapi saya pikir udahlah, ini hasil yang kita bisa dapatkan dan nama ini punya pengaruh besar di secara dunia sepak bola. Jadi saya pikir ya ini pilihan yang terbaik saat ini yang kita bisa alignment dengan seluruh komponen tim nasional kita. Ketum PSSI benar-benar gila. Demi lolos Piala Dunia 2026, Erick Thohir naturalisasi 4 pemain grade A. Keputusan mengejutkan kembali datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Demi memperbesar peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, Erick mengambil langkah yang disebut sebagian orang sebagai gila, namun penuh strategi, melakukan naturalisasi terhadap 4 pemain grade A yang kini siap memperkuat skuad Garuda. Langkah ini sontak mengguncang publik sepak bola nasional. Media lokal hingga internasional ramai menyoroti keberanian Erick dalam mengubah peta kekuatan sepak bola Asia. Keempat pemain yang dipilih bukanlah nama sembarangan. Mereka berasal dari klub besar Eropa, berlabel bintang, dan memiliki rekam jejak kompetitif di liga top dunia. Bagi Erick, keputusan ini adalah jawaban atas mimpi besar bangsa Indonesia, hadir di panggung Piala Dunia. Indonesia telah menembus round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian bersejarah. Namun tantangan berikutnya jauh lebih berat karena lawan-lawan yang menunggu adalah raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, hingga Australia. Maka, tambahan tenaga pemain kelas dunia dianggap sebagai keharusan, bukan lagi pilihan. Strategi besar Erick Thohir. Erick Thohir tidak asing dengan langkah besar penuh risiko. Sejak menjabat sebagai ketua PSSI, ia kerap menekankan pentingnya profesionalisme dan keberanian mengambil keputusan yang tidak populer. Naturalisasi pemain kelas atas ini adalah bentuk konkret strategi besarnya. Menurut Erick, keempat pemain yang dinaturalisasi ini memiliki kualitas grade A, artinya mereka bukan sekadar pemain biasa, melainkan pemain yang mampu langsung menjadi pembeda di lapangan. Kita tidak ingin asal naturalisasi. Kalau hanya pemain biasa, itu tidak akan mengangkat level kita. Yang kita butuhkan adalah pemain yang benar-benar bisa bersaing dengan pemain Asia kelas dunia, ujar Erick dalam konferensi pers. Ia juga menegaskan bahwa naturalisasi ini bukan untuk mematikan talenta lokal. Justru, dengan hadirnya pemain grade A, pemain muda Indonesia bisa belajar langsung di lapangan. Kombinasi pemain naturalisasi dan lokal akan menjadi kekuatan besar kita. Kita ingin Indonesia naik level, bukan jalan di tempat. Tambahnya, siapa 4 pemain grade A itu? Meski Erick belum secara resmi menyebutkan keempat nama, berbagai media internasional dan rumor di Eropa sudah ramai menyebut kandidat kuat. Sumber internal menyebut ada kombinasi pemain bertahan, gelandang, dan penyerang, yang semuanya punya darah keturunan Indonesia. Salah satu nama yang santer diberitakan adalah pemain belakang tangguh dari Liga Inggris yang memiliki darah Indonesia dari jalur kakek. Lalu, ada juga gelandang kreatif dari Eredivisie yang sudah lama masuk radar PSSI. 2 lainnya disebut-sebut berasal dari Serie A dan Bundesliga, berposisi sebagai striker dan bek kiri. Kombinasi keempatnya membuat publik percaya bahwa Indonesia bisa tampil lebih solid dan tajam di round 4 nanti. Dari lini pertahanan hingga serangan, skuad Garuda kini diperkuat pemain dengan pengalaman tempur di Liga Elit Dunia. Publik antara kaget, bangga, dan tak percaya. Kabar naturalisasi 4 pemain grade A ini langsung viral. Media sosial dipenuhi beragam komentar. Ada yang menyebut langkah Erick sebagai gila, nekat, tapi brilian. Sebagian lagi menganggap ini memang satu-satunya cara agar Indonesia bisa bersaing dengan negara kuat Asia. Ketum PSSI benar-benar gila, tapi inilah yang kita butuhkan. Kalau mau ke Piala Dunia, harus ada gebrakan luar biasa. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemain lokal, tulis seorang netizen di platform X. Ada pula yang membandingkan langkah Indonesia dengan Malaysia. Negeri jiran itu selama ini juga melakukan naturalisasi, tetapi banyak pemainnya dianggap tidak berkualitas tinggi. Indonesia, dengan strategi Erick,
justru menargetkan pemain grade A yang benar-benar punya nilai lebih. Media internasional ikut menyorot. Tak hanya media lokal, media internasional pun menyoroti langkah ini. Tabloid olahraga di Belanda menulis bahwa Indonesia kini menjadi destinasi serius bagi pemain keturunan untuk tampil di level internasional. Sementara media Inggris menyebut Indonesia sedang membangun proyek besar menuju Piala Dunia. Seorang analis sepak bola Asia di ESPN menulis, keberanian Erick Thohir ini harus diapresiasi. Tidak banyak negara Asia Tenggara berani mengambil langkah besar seperti ini. Jika benar 4 pemain grade A bergabung, Indonesia bisa menjadi kejutan besar di kualifikasi. Reaksi pemain lokal. Menariknya, para pemain lokal Indonesia menyambut positif kabar ini. Kapten Timnas Jordi Amat menegaskan bahwa naturalisasi bukan ancaman. Justru bagus. Kita jadi lebih kuat. Kalau mau bersaing dengan Jepang atau Korea Selatan, kita butuh pemain berpengalaman. Saya senang ada tambahan kekuatan, ujarnya. Marcelino Ferdinand, gelandang muda andalan Timnas, juga menilai hal serupa. Ia mengatakan, bermain bersama pemain grade A akan memberinya banyak pelajaran. Kita bisa belajar langsung di lapangan. Saya rasa ini bagus untuk perkembangan sepak bola kita. Tantangan di round 4. Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang terberat sepanjang sejarah Timnas Indonesia. Lawan-lawan yang menunggu adalah tim yang langganan Piala Dunia. Namun, dengan skuad yang kini diperkuat kombinasi pemain lokal, naturalisasi grade A, dan dipimpin oleh pelatih berpengalaman, harapan Garuda tetap terbuka. Target realistis yang dicanangkan PSSI adalah menembus tiket playoff antar benua. Namun, jika ada kejutan besar, bukan mustahil Indonesia bisa finish di posisi 2 besar grup dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Harapan supporter. Supporter Indonesia tentu punya harapan besar. Bagi mereka, melihat Garuda tampil di Piala Dunia adalah mimpi yang tak pernah pudar sejak 1938, ketika Hindia Belanda tampil di ajang tersebut. Kini, mimpi itu kembali hidup. Atmosfer stadion diprediksi akan semakin membara di setiap laga. Dukungan tak hanya datang dari tribun, tetapi juga dari media sosial, yang selalu menjadi senjata utama fans Garuda dalam mendukung timnya. Masa depan sepak bola Indonesia. Naturalisasi 4 pemain grade A ini dipandang bukan sekadar langkah instan. Erick Thohir disebut sedang membangun pondasi untuk masa depan. Dengan kombinasi pemain lokal yang terus berkembang dan kehadiran pemain kelas dunia, sepak bola Indonesia bisa naik level. Bahkan, beberapa akademi sepak bola di Eropa mulai melirik Indonesia sebagai pasar baru. Dengan adanya pemain keturunan yang sukses, banyak bakat muda diaspora Indonesia yang mulai terbuka hatinya untuk membela tanah leluhur. Menariknya, keputusan ini juga langsung berdampak positif pada moral para pemain. Beberapa bintang timnas, baik lokal maupun naturalisasi, terang-terangan mengungkapkan rasa senang atas kembalinya Shin. Mereka menyebut Shin adalah figur yang membuat mereka percaya diri bisa bersaing di level internasional. Nama-nama seperti Jordi Amat, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Sandy Walsh kompak menyatakan dukungan. Bahkan sejumlah pemain muda yang dulu diasuh Shin di level U19 menyambut hangat kembalinya sang mentor. Harapan menuju Piala Dunia 2026. Kini, fokus utama adalah bagaimana mempersiapkan tim sebaik mungkin menghadapi round 4. Shin Tae-yong diperkirakan akan kembali menerapkan gaya disiplin khasnya, mulai dari latihan fisik intensif, strategi taktik modern, hingga pendekatan mental yang selalu jadi andalan. Keempat pemain yang dipilih bukanlah nama sembarangan. Mereka berasal dari klub besar Eropa, berlabel bintang, dan memiliki rekam jejak kompetitif di liga top dunia. Bagi Erick, keputusan ini adalah jawaban atas mimpi besar bangsa Indonesia, hadir di panggung Piala Dunia. Indonesia telah menembus round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian bersejarah. Namun tantangan berikutnya jauh lebih berat karena lawan-lawan yang menunggu adalah raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, hingga Australia. Maka, tambahan tenaga pemain kelas dunia dianggap sebagai keharusan, bukan lagi pilihan. Strategi besar Erick Thohir. Erick Thohir tidak asing dengan langkah besar penuh risiko. Sejak menjabat sebagai ketua PSSI, ia kerap menekankan pentingnya profesionalisme dan keberanian mengambil keputusan yang tidak populer. Naturalisasi pemain kelas atas ini adalah bentuk konkret strategi besarnya. Menurut Erick, keempat pemain yang dinaturalisasi ini memiliki kualitas grade A, artinya mereka bukan sekadar pemain biasa, melainkan pemain yang mampu langsung menjadi pembeda di lapangan. Kita tidak ingin asal naturalisasi. Kalau hanya pemain biasa,
itu tidak akan mengangkat level kita. Yang kita butuhkan adalah pemain yang benar-benar bisa bersaing dengan pemain Asia kelas dunia, ujar Erik dalam konferensi pers. Ia juga menegaskan bahwa naturalisasi ini bukan untuk mematikan talenta lokal. Justru, dengan hadirnya pemain grade A,